Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Avanda Auliaduha, NPM 2017-051-063. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-deterministic finite automata. Nah, kita mulai dari pengertiannya. Non-deterministic finite automata atau NFA adalah salah satu bagian finite state automata. Dan pada NFA ini dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi epsilon. Bentuk formal. NFM dapat didefinisikan dengan 5 tupel, yaitu Q, sigma, Q0, F, dan alpha. Di mana Q ini adalah himpunan state, sigma itu adalah himpunan simbol input, Q0 adalah state awal, di mana adalah salah satu state di dalam Q yang ditetapkan sebagai state permulaan. F atau himpunan final state adalah sebuah himpunan dari state yang diterima atau himpunan dari kondisi akhir. Dan alpha atau fungsi transisi adalah sebuah relasi pada Q pada ya seperti ini, Q X sigma lalu 2Q dan dinamakan relasi transisi. Lalu sifat-sifat NFA. NFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat bersamaan. NFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Sebagaimana DFA, NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama sesuai hierarki Chomsky. NFA seringkali lebih ringkas dibandingkan dengan DFA karena tidak harus fully defined. Nah, contoh NFA itu seperti ini. Kumpulan state-nya di sini ada A, B, C, dan D. Lalu inputnya di sini ada 0 dan 1 ya. Lalu state awalnya kita mulai dari A dan state akhirnya kita akhiri di D. Dan alpha fungsi transisinya itu ya seperti ini. Nah, ini seperti cara sebelumnya ya, tabel ini dibuat di mana state A itu input 0-nya itu ke A lagi sesuai di sini, dan input 1-nya ke C dan ke B sesuai. Lalu B juga input 0-nya itu ke B dan ke D sesuai, dan input 1-nya itu nah ya, dan harapannya ke D ya. Lalu state C input 0-nya ke D dan input 1-nya ke C lagi sesuai, dan state D input 0 dan 1-nya sama-sama ke A. Lalu contoh NFA 2. Ya, contoh yang kedua ya. Di diagram transisi. Nah, di sini kita lihat state pertama itu Q0. Nah, dan input 0-nya adalah ke Q0 lagi sesuai di sini. Q0 dan input 0-nya juga ada yang ke Q1 sesuai, jadi Q0 Q1, dan input 1-nya juga input 1-nya ke Q1 sesuai di tabel transisinya. Nah, terus state Q1 input 0-nya adalah ke Q2 sesuai di sini. Lalu input 1-nya itu ke Q0 dan Q2, dan state Q2 input 0 dan 1-nya ada yang ke Q2 dan input 0-nya adalah ke Q2 dan input 1-nya ke Q2 dan Q1. Sesuai ya. Nah, selanjutnya epsilon NFA. Pada NFA dengan epsilon move diperbolehkan suatu status berubah secara spontan tanpa membaca input atau berpindah ke suatu state tanpa membaca input. Epsilon yaitu string kosong atau empty. Penggunaan dari transisi epsilon ini adalah memudahkan dalam mengkombinasikan invert state automata.
Nah, ini adalah contoh epsilon NFA-nya ya. Nah, selanjutnya, nah contoh konversi NFA ke NFA. Kita mulai dari Q0 dan ada Q1 dan Q2 di sini. Nah, ini sesuai dengan tabel. Input A dari Q0 adalah Q0 itu sendiri, dan input B dan C-nya kosong, karena memang tidak ada input B ke C dari Q0 ini. Dan epsilonnya yaitu Q1. Ya, input epsilon dari Q0 adalah Q1. Nah, terus state Q1, input A-nya tidak ada, dan input B-nya adalah Q1 itu sendiri, dan input C-nya juga tidak ada, dan input epsilonnya adalah Q2. Ya, ke sini. Lalu Q2 ini input A, input B kosong, dan input C-nya adalah ke Q2 itu sendiri, dan epsilonnya kosong, tidak ada. Oke, begitu itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.